Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan lanjut materi kita terkait cyberspace dan cyber semiotics yang terkait melimpahnya tanda dan leburnya realitas. Cyber trans semiotics. Karakter cyberspace sebagai ruang konstruksi teknologis bersifat artifisial telah menciptakan ruang semiotik yang juga dicirikan oleh sifat artifisialitas, simulasi, dan virtualitas. Karena di dalam cyberspace, tanda tidak lagi merujuk secara simetris atau motivate pada objek-objek di dalam realitas, maka terdapat ruang yang luas bagi aneka manipulasi tanda di dalamnya. Manipulasi tanda secara artifisial dan virtual ini berkaitan langsung dengan masalah mendasar pada tanda, yaitu apakah tanda itu merupakan wahana untuk menyampaikan kebenaran, apakah tanda itu mengandung nilai objektivitas, atau tanda sama sekali tidak relevan dibicarakan dalam bingkai objektivitas itu sendiri. Sebagai cabang ilmu tentang tanda, semiotika juga berkaitan dengan bagaimana tanda itu menunjukkan kebenaran realitas. Umberto Eco di dalam Theory of Semiotics menjelaskan bahwa sebuah tanda adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai substitusi sesuatu yang lainnya. Sesuatu yang lain itu tidak harus ada atau benar-benar berada di satu tempat pada waktu sebuah tanda mewakilinya. Jadi semiotika pada prinsipnya disiplin yang mengkaji segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menipu. Jika sesuatu tidak dapat digunakan untuk menipu, sebaliknya ia tidak dapat pula digunakan untuk menyampaikan kebenaran. Dengan kata lain, penggunaan ilmu semiotik memiliki dua sisi, untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengungkap kebenaran, atau malah menutupi kebenaran. Ia tidak dapat digunakan untuk menjelaskan apapun. Arthur Asperger menjelaskan pula di dalam Science in Contemporary Culture. Dalam Science in Contemporary Culture, Arthur Asperger menyatakan bila tanda dapat digunakan untuk menampilkan kebenaran, maka tanda juga dapat digunakan untuk berbohong atau menipu. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, kekuatan tanda dalam menyampaikan informasi yang benar dapat pula digunakan untuk mengkomunikasikan informasi yang salah. Banyak tanda yang ditampilkan di dalam aneka media elektronik seperti televisi dan internet yang motif utamanya adalah bertujuan untuk melakukan penipuan. Di dalam cyberspace sangat memungkinkan terjadinya berbagai penyimpangan dan telah terbukti. Oleh karena disebabkan terlalu mudahnya manipulasi teknologi yang disediakan oleh teknologi informasi, tanda-tanda digunakan secara intensif untuk menyesatkan, mereduksi, melencengkan, dan menipu. Tanda mengambil alih fungsi realitas. Tanda yang sebelumnya merepresentasikan atau menunjukkan, to denote, sebuah realitas, kini mengklaim dirinya sebagai realitas itu sendiri, padahal bukan.
Inilah kondisi yang oleh Baudrillard disebut sebagai hyperrealitas, yang bila dilihat berdasarkan pendekatan semiotika dapat dijelaskan sebagai kondisi dominasi tanda atas realitas. Tanda mendominasi realitas ketika ia menjadi pendefinisi realitas itu sendiri. Artinya, tanda yang sebelumnya representasi dari realitas kini menguasai realitas tersebut dan mengklaim kebenaran di dalamnya berdasarkan mekanismenya sendiri, yang terlepas dari kebenaran realitas itu sendiri. Lewat permainan bebas tanda, sebuah citra realitas menjadi realitas itu sendiri. Dibangun oleh tanda-tanda yang terputus dari realitas untuk membangun realitasnya sendiri di dalam cyberspace. Tanda terputus dari alam sebagai referensinya dan sepenuhnya menjadi tanda artifisial, yaitu tanda-tanda yang direkayasa lewat teknologi citraan mutakhir seperti teknologi digital, komputer grafik, simulasi, dan sebagainya, yang tidak mempunyai referensinya pada realitas. Kecenderungan artifisialitas tanda inilah yang disebut sebagai cyber semiotics. Bagaimana tanda tidak lagi merujuk pada sebuah objek di dalam dunia realitas, sebagaimana diungkapkan oleh Peirce atau Barthes, tetapi merujuk pada dirinya sendiri. Ia disebut sebagai tanda-tanda yang tidak alamiah atau buatan atau artifisial. Tanda-tanda seperti ini sangat menggantungkan dirinya pada kemampuan teknologi mutakhir dalam menciptakan citraan imagologi. Kalau di kita trendinya itu sering dikategorisasi pencitraan yang sama sekali tidak mengacu pada realitas. Bila teknik fotografi misalnya menghasilkan sebuah foto yang referensinya adalah wajah yang nyata, maka teknologi digital atau realitas virtual tidak lagi memerlukan referensi realitas seperti itu. Nah, oleh sebab itu, banyak nenek-nenek dengan kemampuan make up yang luar biasa dirubah menjadi tampak seperti seorang gadis yang menawan. Hati-hati tertipu di dalam dunia digital. Karena kekuatan teknologi, simulasi, dan manipulasi digital yang membangunnya. Cyberspace adalah juga ruang yang di dalamnya berkembang pesat tanda palsu yang lebih dalam dunia keilmuan disebut atau dikenal dengan istilah pseudoscience. Pseudo itu topeng, sign itu tanda. Itu pseudoscience itu yaitu tanda-tanda yang bersifat tidak tulen, imitasi, tiruan, berpretensi, gadungan. Inilah tanda-tanda yang mereduksi realitas. Baik reduksi penanda maupun reduksi pada petandanya. Penanda tampak seakan seperti sebenarnya atau asli, terlihat asli. Padahal bukan sebenarnya alias palsu. Penanda berpretensi menjelaskan sebuah realitas, padahal
ia menyembunyikan realitas yang sesungguhnya lewat topeng-topeng penanda. Di dalam cyberspace seperti Facebook, blog, Instagram, Twitter, dan sejenisnya, kita menemukan gambar atau tampilan seseorang yang seakan-akan menunjukkan identitas dirinya yang sebenarnya. Padahal sosok itu palsu atau gadungan. Ya, apalagi motivasinya kalau bukan mencari membangun image. Tanda-tanda realitas menopengi realitas yang sesungguhnya. Jadi dunia cyberspace itu adalah dunia realitas juga, tetapi dalam dunia maya. Ini yang dikatakan, tetapi dia melakukan penipuan dengan menopengi realitas sesungguhnya. Orang dapat menggunakan sosok seperti Obama, tokoh-tokoh politik, lalu dilakukan komputasi digital seolah-olah tokoh-tokoh politik tersebut mengeluarkan pernyataan, padahal tokoh tersebut tidak pernah melakukan atau mengeluarkan pernyataan itu, padahal itu adalah hasil dari pekerjaan-pekerjaan artifisial dengan menggunakan kemampuan teknologi digital grafis saat ini. Cyberspace terutama yang ditujukan dalam virtual game dan realitas virtual adalah ruang yang di dalamnya berkembang pesat tanda-tanda ekstrim, yang tanda-tanda ekstrim ini kita kenal dengan istilah superlative sign. Jadi superlative sign itu adalah tanda-tanda yang ditampilkan dalam model pertandaan yang ekstrim, yang hyper signification. Jadi pertandaan yang ekstrim itu hyper signification. Tanda-tanda ditampilkan dengan efek-efek pertandaan dan makna dalam kerangka modulation effect yang jauh lebih besar ketimbang apa yang dapat dibayangkan di dalam dunia realitas. Semacam intensifikasi realitas, semacam peningkatan efek ekstremitas tak makna. Jadi maksudnya seluruh makna itu dibuat berlebihan. Seseorang yang bejat itu dirubah menjadi seorang yang baik, bahkan lebih dari itu, superlatif, hyper signification, yang berujung pada hyper signification ketika publik dalam komunitas information atau komunitas digital dunia maya itu berhasil diperoleh kepercayaan mereka terhadap kepercayaan mereka. Ekstremitas semiotika atau tanda ekstrim menarik fakta ke arah titik paling ekstrim lewat penggunaan kalimat dan unsur visual lainnya yang paling realitas dalam benak dan pemikiran publik bahwa itu adalah nyata. Itu semakin diperkuat ketika fakta itu melalui
unsur visual yang diperoleh melalui bantuan teknologi pencitraan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga makna sebuah peristiwa menjadi sangat ekstrim. Misalnya, efek kekerasan yang ditimbulkan oleh komputer game perang yang melampaui apa yang ditimbulkan oleh komputer game perang, seperti fenomena-fenomena yang telah kita lihat oleh melalui media-media tersebut. Begitu juga tampilan-tampilan seperti cyber porn yang tak terbayangkan oleh realitas seksualitas yang sesungguhnya. Luar biasa. Baik, masih berkaitan dengan kajian kita terkait cyberspace dan cybersemiotics. Pertemuan materi berikut kita akan bahas tentang semiomemetics. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah.